Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imamah amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik kami, anak-anak kami yang kami sayangi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah sholat isya dan tarawih berjamaah di rumah kita ini dalam masih kondisi COVID-19 ini belum juga berakhir di negeri kita. Dan ini merupakan malam yang terakhir untuk sholat tarawih kita pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah ini. Alangkah rasanya sedih hati kita ketika bulan Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Ada satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam terakhir seperti begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang nenek-nenek yang wajahnya sangat sedih sekali dan air matanya keluar. Kemudian Rasulullah melihat nenek dan mendekatinya, dan Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai nenek, mengapa engkau kelihatan begitu sedih, air matamu keluar?" Nenek ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sangat menyukai bulan Ramadan ini. Aku sangat mencintai bulan Ramadan ini. Namun dia akan pergi ya Rasulullah. Sedih sekali hatiku ya Rasulullah dengan kepergian bulan Ramadan ini. Dan aku tidak tahu, adakah aku masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang di tahun depan ya Rasulullah. Ini yang membuat aku sedih." Rasulullah mengatakan, "Engkau beruntung wahai nenek, engkau beruntung. Engkau mencintai Ramadan dan engkau bersedih ketika Ramadan itu pergi." Mudah-mudahan kita seperti nenek yang ditemui oleh Rasulullah SAW, merasa bersedih dengan kepergian Ramadan. Tidak sedikit di antara kaum muslimin kita ini, ketika Ramadan pergi, kita bergembira ria, kita bersenang, dan kita merasa terbebas dari ikatan puasa ini. Merasa bangga besok bisa makan, bisa bersenang-senang. Kita tidak tahu rahasia Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti orang seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa seperti nenek yang bersedih ketika akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini. Untuk malam hari ini kita akan mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang mengkisahkan tentang atau menceritakan tentang makna fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Shadaqallahul azim. Dalam ayat 30 surat Ar-Rum ini, Allah perintahkan kepada kita, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah." Luruskanlah pandangan wajahmu kepada agama Allah yang hanif ini, yang suci ini, yang lurus ini. Mengapa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Karena agama Allah itu, Islam itu adalah fitrah Allah yang Allah karuniakan untuk manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.
La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah ini. Tidak ada perubahan pada agama Allah ini. Mungkin ada berubah syariatnya, akan tetapi esensi daripada akidah, keyakinan dalam agama, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, tetap satu, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Luruskan pandangan kita ke situ. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatana 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada makhluk Allah yang bernama fitrah ini. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebelumnya disetangkan zalika dinul qayyim. Jadi itulah agama yang lurus. Fitrah Allah yang dikaruniakan kepada manusia tadi, zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Tidak ada yang lain. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30 tentang fitrah ini. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Apabila kita berada dalam fitrah ini, maka disitulah kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan senang dan menemukan hakikat diri kita. Dan kita akan menemukan kebahagiaan di dalam agama Allah ini. Di dalam fitrah itu sendiri. Karena Allah yang mengkaruniakan kepada kita. Apa ibaratnya ini semua? Sebenarnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini sudah Allah ciptakan untuk mereka masing-masing. Sunatullah untuk mereka, fitrah Allah pada mereka. Kita ibaratkan cacing yang tidak berkaki, yang tidak kelihatan matanya mana, tidak ada tangannya. Akan tetapi apakah sengsara cacing ini? Tidak, apabila dia tetap berada di dalam sunnatullah fitrah Allah kepadanya. Wahai cacing, engkau ciptakan, aku ciptakan engkau tidak bertangan, tidak berkaki, tidak jelas kepala dan ekornya. Dan engkau bisa senang hidup apabila engkau ikuti sunnatullah. Engkau berada di dalam tanah. Carilah makan di dalam tanah. Bersenang-senanglah di dalam tanah. Beranak pinaklah engkau di dalam tanah. Jangan keluar dari tanah itu. Karena sunnatullah fitrah Allah untukmu adalah tanah itu. Engkau akan bahagia hidup di situ. Apabila cacing mematuhi perintah-perintah ini, insya Allah cacing ini akan berada di dalam sunnatullah. Dan berada dalam fitrah Allah. Dan dia akan senang dalam hidupnya. Tapi kalau ada cacing yang membangkang terhadap sunnatullah, membangkang terhadap fitrah Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari tanah. Dia lihat ternyata alam ini luas, tidak gelap berada dalam tanah saja. Mengapa aku harus selalu berada di dalam tanah? Dia pergi ke sana ke sini, pergi ke aspal, ketemu dengan ayam, dicotok oleh ayam, kemudian diinjak oleh kendaraan dan sebagainya. Ketika dia keluar dari sunnatullah, disitulah dia memulai kesengsaraannya, diterpa sinar matahari dan sebagainya. Begitu juga dengan makhluk Allah, ikan. Allah berikan fitrahnya, sunnatullah berada di dalam air. Dia akan senang di situ. Itulah ketentuan Allah untuk kebahagiaannya. Tapi ketika dia menentang fitrahnya itu, dia keluar dari air, dia akan lemas tanpa air. Walaupun kita manusia lemas berada di dalam air. Karena itu fitrahnya, itu sunnatullah untuk ikan itu. Maka dia akan senang berada dalam air. Tapi ketika ikan ini melompat ke darat, disitulah awal kesengsaraannya. Begitu juga dengan burung yang dengan sayap diberikan oleh Allah, terbang dari pohon ke pohon, dari desa ke desa. Dia akan menikmati kehidupan itu, mencari makan dengan kemampuannya itu. Tapi ketika dia iri melihat ikan bisa berenang dan dia ikut turun ke sungai, dia turun ke laut ikut berenang, disitulah awal kesengsaraan burung itu. Karena dia meninggalkan sunnatullah untuk dia. Begitu juga dengan manusia.
Allah sudah tetapkan fitrah kita, sunatullah bahagia kita itu di dalam agama. Maka ketika kita patuhi aturan-aturan Allah dalam agama ini, kita berada di dalam fitrah Allah. Fitratullahi lati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang telah dikaruniakan untuk manusia. Dzalika dinul qayyim. Dia adalah agama yang hanif, agama yang lurus, agama Islam. Manusia itu akan bahagia berada di dalam agama. Tapi tidak sedikit di antara manusia itu, dia meninggalkan agama untuk mencari kebahagiaan. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bisa jadi dia tinggalkan sholat subuh, sholat 5 waktu. Dia tinggalkan puasa. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ketahuilah itu hanya fata morgana. Dia akan menemukan kesengsaraan dengan meninggalkan agama itu. Karena dia meninggalkan fitrahnya. Banyak orang mencari kesenangan hidup. Dia tinggalkan agama, dia bermaksiat, dia kawin dengan wanita sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Dengan kemaksiatan, dia tinggalkan fitrahnya. Tidak ubahnya seperti ikan meninggalkan air. Dan tidak ubahnya seperti cacing meninggalkan tanah. Mudah-mudahan mengakhiri bulan Ramadan ini, kita berada di dalam fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada fitrah kita, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kaya kita, mau miskin kita, mau berjabat ataupun tidak, apabila kita berada dalam fitrah Allah, maka kita akan bahagia dalam kehidupan ini. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini di akhir, dan ini merupakan ceramah terakhir di bulan Ramadan ini. Saya mengucapkan dan juga sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.